Bedakan antara pelaku bid'ah dengan ahli bid'ah. Bedakan antara pelaku bid'ah dengan ahli bid'ah. Pelaku bid'ah secara umum adalah kaum muslimin yang mereka mengerjakan kebid'ahan karena kejahilan. Secara umum mereka adalah kaum muslimin yang mengerjakan kebid'ahan karena kejahilan, ketidakpahaman, sekedar ikut-ikutan. Ada guru-guru yang mereka timba ilmunya, yang mereka belum bisa membedakan mana sunnah mana bid'ah, sehingga yang bid'ah pun mereka kerjakan. Maka para pelaku bid'ah ini hukum asalnya kita sikapi dengan lemah lembut. Hukum asalnya kita sikapi dengan lemah lembut karena mereka adalah kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang mungkin salah jalannya pada sebagian hal, tapi karena kejahilan tadi maka sudah selayaknya disikapi dengan lemah lembut. Kemudian untuk para ahli bid'ah, mereka adalah orang-orang yang melakukan bid'ah, mengajarkannya kepada kaum muslimin, dan mereka mengajak kaum muslimin untuk membenci dan memerangi orang-orang yang menentang perbuatan mereka. Saya ulangi, adapun ahli bid'ah secara umum mereka adalah orang-orang yang melakukan bid'ah kemudian mengajarkannya kepada kaum muslimin. Jadi bukan cuma melakukan, tapi juga apa? Mengajarkan alias mendakwahkannya. Serta mengajak kaum muslimin untuk memerangi dan membenci orang-orang yang menentang perbuatan bid'ah mereka. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, kita ketemu dalam kehidupan kita sehari-hari orang-orang awam, kaum muslimin. Mereka mengerjakan bid'ah, tapi pada dasarnya hanya karena ikut-ikutan saja. Karena di masjid imamnya dan para DKM-nya memang mengajarkan dan menjadikan itu sebagai rutinitas, bid'ah-bid'ah di dalam sholat. Lalu orang-orang di sekitarnya karena memang mereka tetangga masjid, karena mereka memang sehari-hari bergaul, jadi ikut-ikutan. Saya contohkan, sholawatan yang dikerjakan secara rutin setiap kali selesai sholat 5 waktu. Itu ada imam, ada DKM, ada ustadz-ustadz, dan ada di belakangnya orang-orang awam yang mereka mengikuti lingkaran itu. Tapi nanti kalau kita tanya, Bapak mengikuti seperti itu dalilnya apa? Mungkin mereka akan berkata, saya orang awam, saya enggak tahu ya. Ya orang lakukan begitu ya saya ikut juga. Jadi perbuatan ini mereka kerjakan murni karena kejahilan, sekedar ikut-ikutan. Maka tidak boleh kita kepada mereka berlaku kasar atau berlaku keras, mendakwah mereka dengan langsung menegur keras gitu dan menentang perbuatan mereka. Orang-orang seperti ini harus disikapi terlebih dahulu dengan cara apa tadi? Lemah lembut. Karena namanya orang-orang ikut-ikutan, tidak terlalu paham. Ya. Adapun yang dari kalangan ustadznya, yang mereka kadang-kadang diikutkan diundang untuk ceramah atau bahkan menjadi imamnya, yang dia tahu ya tentang hal ini bahwa ini tidak ada tuntunan misalnya. Lalu kemudian karena sesuatu dan lain hal dia ajak kaum muslimin untuk melakukannya dan menyuburkannya. Bahkan kalau ada orang menentangnya, diajak kaum muslimin untuk membencinya, diajak untuk memeranginya, memusuhinya, bahkan menamai mereka dengan nama-nama yang jelek. Nama-nama yang mendiskreditkan penentangan mereka, seperti dinamakan Wahabi, dinamakan orang-orangan sawah. Tahu orang-orang sawah? Sawah Salafi Wahabi.
Dibilang itu orang-orang sawah, orang-orang yang jenggot-jenggotnya kayak kambing, orang-orang kayak orang kebanjiran. Ya, yang istri-istrinya kayak ninja. Lakop-lakop seperti ini ditempelkan dalam rangka supaya kaum muslimin membenci. Nah, ini yang disebut dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu pada dasarnya ditentang kebid'ahannya, baik dengan cara lemah lembut maupun dengan cara yang tegas. Beda tegas dengan keras. Ya, beda dengan tegas dengan keras. Bahkan sebagian ulama salaf di zaman dahulu mereka menyikapi ahli bid'ah itu dengan cara menjauhkan kaum muslimin dari mereka. Dengan cara dikatakan tidak boleh ngaji sama mereka, tidak boleh mengikuti pengajian-pengajian mereka.